Assalamualaikum sahabat hijrah semua, jumpa lagi dengan saya Alia di channel Hijrah Itu Berat Tapi Nikmat. Kali ini kita kedatangan tamu nih, cewek cantik, istri bule, solehah. Apa kabar Ocha? Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillah. Udah berapa lama, Cak, lo hijrah ke Australia? Iya, jadi sebenarnya awal pindah itu pertama kali 2002 ya, setelah menikah 2001, pindah pertama 2002. Kemudian ya 5 tahun di Perth. Kemudian Allah takdirkan suami dapat kerjaan di Indonesia. Akhirnya kita karena anak waktu itu masih kecil, jadi kita balik lagi ke Indonesia for berapa tahun, 4 tahunan. Terus akhirnya balik lagi ke Perth, tinggal di Perth lagi sekitar 5 tahunan lagi, balik lagi ke Indonesia. Makanya hijrah pindahnya ke berapa nih gitu. Yang terakhir itu 2000. Hijrahnya bolak-balik ya. Bolak-balik kesetrikaan ya. Tapi alhamdulillah pindah yang kedua itu bisa nyekolahin anak di Indonesia di Solo ya, di Karangpandan, Karanganyar, itu sekitar 18 bulan sih sebenarnya, cuma 18 bulan. Tapi 18 bulan yang bermakna. Kemudian Allah takdirkan lagi kita pindah ke Australia sekitar tahun 2000, sekitar 2 tahun yang lalu lah ya, 2-3 tahun yang lalu. Jadi kita memang bolak-balik gitu. Tuh. Dan lagi masih ada saudara, masih ada mama papa ya di sini, jadinya enak kan, maksudnya ke sini nggak cuma ke Jakarta doang gitu ya. Iya, jadi karena memang utamanya ya memang mama papa masih ada di Indonesia ya. Yes. Dan jadi memang kita ya yang libur, apalagi sekarang zamannya masa kayak seperti ini kan, keluar juga susah, masuk juga susah. Jadi emang ketika ada kesempatan untuk keluar itu yang pertama kali dipikir ya visit mama papa gitu. Iya, betul iya. Betul banget nih. Berikutnya tantangan apa nih, Neng Ocha nih, tinggal di negara yang mayoritas penduduknya non Muslim, terutama dalam hal hijab ya, karena kan mereka nggak biasa kan pastinya gitu, nggak biasa melihat orang berhijab, karena waktu aku di situ, waktu di Australia dulu belum berhijab juga, jadi nggak terlalu sulit, makanya nih gimana nih Ocha? Iya, jadi memang kita di sini kan minoritas ya, bukan mayoritas seperti Indonesia, sehingga penampilan kita sendiri pun udah berbeda dengan mereka. Tapi kalau saya sih selalu berpikir dimanapun kita berada, kalau kita berpikiran positif, insya Allah feedback yang kita dapatkan juga positif gitu. Jadi memang dan memang ini perkembangan jumlah Muslimnya juga jauh berbeda dari pertama kali saya pindah 2002 lalu gitu ya. Jadi Islam itu juga perkembangannya masya Allah luar biasa. Dalam hal Muslim apa nih, Cak? Muslimnya Muslim banyak yang hijrah ke sana? Campur. Jadi dalam kurun waktu 15 tahun 2002 sampai sekarang berapa nih? Udah hampir 20 tahun ya. Itu jauh banget masya Allah. Jadi Muslim school juga udah cukup banyak di sini, dan muridnya itu juga sudah banyak, lulusannya juga sudah berkembang, beranak pinak di sini ya. Jadi memang kalau misalkan dibilang orang berhijab di sini itu sekarang juga udah banyak, jauh. Jadi kemana-mana tuh udah jadi kemana-mana, ke mall gitu ya, ke yang dekat rumah saya ini itu udah cukup banyak gitu ya. Walaupun mungkin di daerah-daerah suburb tertentu masih jarang kita melihat orang berhijab gitu ya. Tapi ya itu tadi, ketika kita punya pikiran atau membawa positive thinking gitu, insya Allah sih respon dari orang-orang masyarakat di sini juga baik gitu ya. Bahkan saya juga lagi belakangan ini kan lagi seneng, karena ini lagi summer, jadi emang lagi seneng ke beach nih. Oh my God. Iya, ke beach dengan menggunakan hijab gitu kan ya. Jadi alhamdulillah gitu, walaupun pernah tuh kita berenang terus ada bapak-bapak ngeliatin gitu kan, mungkin aneh buat mereka gitu kan. Apa gitu kan, sampai dibilangin kamu kayak itu Putri Duyung.
kita senyum aja, kita ketawa, oh halo gitu, kita tetap, maksudnya buat kita harus menampakkan diri bahwa memang Iya, kita ini just the same as you gitu, cuman that's memang correct. mungkin pakaian kita yang sedikit berbeda gitu kan, dan ini kan buat kita kan masalah prinsip, dan mungkin mereka juga akhirnya sedikit-sedikit teredukasi juga gitu bahwa oh ternyata ada juga manusia dari Mhm. dari luar lingkungan mereka yang berbeda dengan mereka gitu ya. Tapi intinya memang apa namanya, balik lagi ke kita sendiri, dan kita memang ini sebagai duta gitu ya, bahwa Iya, syiar Islam juga gitu ya, bahwa kita ini smiley juga kok gitu loh. betul betul Jadi betul. bukan sesuatu yang buat mungkin apalagi kalau mungkin kalau di tempat-tempat biasa tuh nggak terlalu, kalau di beach itu memang kelihatan sekali karena mereka kan semua Iya kan dengan pakaian iya summer-nya iya, betul gitu kan. betul Tapi betul. ya, apa namanya, justru keberadaan kita itu akhirnya mungkin menjadi edukasi tersendiri buat mereka Mhm, bahwa ternyata iya. ada, dan mereka ternyata ke beach juga ya orang-orang ini gitu kan. Itu. Enggak yang maksudnya, kehidupan seorang Iya, wanita heeh itu nggak heeh, gitu. monoton ya, Kak, ya, betul Iya, betul. heeh heeh. Ya. Ini yang, next question ya. Bagaimana terinteraksi muslim dan non-muslim di sana, Ca? Tadi kan udah Gimana gimana? interaksi antara muslim dan non-muslim di Australia nih. Apa mereka gimana sih, kalau di Amerika kan kita lihat ada adegan-adegan yang kadang-kadang racist gitu ya terhadap muslimah gitu. Kalau di Australia gimana nih interaksinya Um, dan non muslim di sana? Generally it's really nice. I mean, nggak ada. Ya mungkin ada satu dua kasus yang Islamofobia gitu ya. Mhm. Tapi generally itu saya rasa nggak ada ya. Bahkan untuk para ulama-ulama di sini gitu ya, menjalin hubungan yang sangat baik dengan seperti kepolisian, dengan pemerintahan. Kemarin waktu waktu government itu lagi kenceng-kencengnya eh, apa namanya, mempromokan vaksin COVID itu Muslim community itu sangat support gitu loh. Jadi Ah, sampai di sekolah itu buka, wow. sekolahan Muslim itu buka apa namanya, counter untuk vaksinasi. Kemudian masjid-masjid juga ketika sholat Jumat juga membuka apa namanya, counter untuk vaksinasi gratis gitu. Jadi memang hubungan antara Muslim community, para Mhm. ulamanya, dan juga komunitasnya itu dengan government itu saya melihat amat sangat baik gitu ya, dan government itu Ya. amat sangat support juga terhadap kita gitu, alhamdulillah. Kalau untuk umumnya mungkin generally saya sih nggak ngerasa ada apa namanya, rasisme yang saya rasakan ya, alhamdulillah, karena memang keluarga saya juga kan, keluarga suami juga kan asli dari Betul, sini gitu kan. betul. Jadi ya itu tadi, kembali ke kita tunjukkan yang terbaik bahwa orang Islam itu kita punya punya agama yang mengutamakan akhlak Iya, gitu. iya. Jadi kita tunjukkan ke mereka bahwa memang apa namanya, justru kita tuh pionirnya gitu, Mhm. akhlak kita ini yang kita tunjukkan gitu. Jadi dengan begitu otomatis ya feedback ke kita juga insya Allah baik gitu ya. Ya mungkin kadang-kadang kalau misalkan pergi ke mall atau kadang di beach itu ya, kalau misalkan saya lagi kadang-kadang kan paling jalan ya, jalan di Mhm. pantainya itu, jalan itu kan banyak tuh, kalau misalkan udah nyemplung tuh kan banyak tuh nenek-nenek yang jalan juga kan, atau yang udah agak-agak sepuh gitu kan gitu. Iya iya. Ya ngeliatin gitu ya, kita lihat morning gitu, senyum, Oke kasih senyum. Ya walaupun oke ada oke. sih satu dua yang ngelihat gitu terus gimana gitu, tapi Paham. ya nggak apa-apa, it's okay gitu, karena memang senyum itu kan sedekah gitu kan. Iya Jadi iya. terlepas dari responnya seperti apa, ya kita tunjukkan bahwa kita we are the smiley face gitu. Yes yes yes. Kayaknya Islam itu nggak yang serem-serem yang Iya, dibayangkan gitu yang ya. seperti yang diberitakan oleh Oh, media-media mainstream itu ya, ya gitu. setuju banget nih. Kayaknya ini Mhm juga mhm. pencerahan juga buat mungkin muslim kita di sini ya, Ocha ya. Betul, Nggak ada heeh. tuh namanya isu rasis terhadap Islam, isu rasis terhadap agama tertentu. Kita hidup ya Iya. ya mix and match harusnya gitu. Exactly, Jadi betul betul. Bahkan kalau dulu waktu zamannya anak saya masih kecil kan, masih SD gitu kan, lagi pecicilan-pecicilannya gitu. iya Jadi selalu saya betul. tekankan gitu bahwa kita ini berbeda dengan mereka. Jadi
pasti mereka akan melihat ketika kita misalkan ke shopping center lagi belanja dengan pakaian yang kita pakai kan pasti mereka ngelihat beda. Nah, tunjukkan bahwa akhlak yang terbaik dari kita. Jadi saya juga selalu kalau mau belanja tuh tekanin, kamu nanti dilihatin orang pasti gitu dan tunjukkan yang terbaik dari diri kamu gitu. Betul. Jadi ya jangan pecicilan gitu. Betul, betul. Jadi itu aku selalu tekankan gitu bahwa ya ketika kita di public place itu apa namanya, tunjukkan yang terbaik. Iya, iya. Jadinya kita juga menjadi duta ya di situ. Betul. Islam yang Islam yang rahmatan lil alamin jadinya. Betul, ya, ya. Jadi dulu pernah juga Ustadz Salim pernah ke sini ya, Ustadz Salim Afila, terus beliau mengatakan kalau di Indonesia akhlak yang ditunjukkan baik tuh 70%, kalau di sini tuh harus minimal 90% katanya betul, gitu karena kita ini syiar Islam kita menjadi duta gitu kan gitu. Betul banget, Cak. Setuju sekali. Cak. Ocha nih istrinya seorang ekspatriat ya, kalau tahu sendiri lah ekspatriat itu bagaimana gitu gambarannya ya, maksudnya nggak semuanya. Iya. Sebagai istri ekspat yang jadi privilege dan tantangan apa aja nih yang jadi plus minusnya, coba di share ke kita mungkin jadi bahan muhasabah juga gitu buat kita semua. Yang jelas seru gitu ya, yang jelas seru. Tapi gini, mungkin ekspat itu mungkin kalau saya posisi di Indonesia, kalau di sini kan dia udah bukan ekspat lagi gitu kan, karena ya mungkin lebih untuk mixed marriage ya, kalau itu ada istilah di sini isbul. Isbul, namanya apa sih isbul? Istri bule, oh alah gitu kan. Tapi keren juga, keren. Iya, ya memang kenyataannya begitu. Cuman itu hanya istilah saja gitu ya. Cuman kalau kita sih dulu lebih sering menggunakan istilah mixed marriage gitu kan. Jadi orang-orang Indonesia atau emak-emak Indonesia yang ya Allah takdirkan menikah dengan orang-orang Western atau di luar orang Indonesia gitu kan ya. Jadi memang dan kebanyakan kan most of it mereka itu berasal dari background yang non Muslim, ada yang menikah, ada yang masuk Islam bersyahadah ketika menikah atau alasannya karena menikah gitu kan. Kemudian ada juga yang backgroundnya memang udah Muslim sebelumnya kemudian mencari istri yang Muslimah gitu. Nah kalau tantangan, saya rasa semua pernikahan punya tantangan ya, ada privilege, ada plus minus. Semua pasti kalau mama tuh dulu suka bilang ya jihadnya perempuan itu mempertahankan rumah tangga gitu ya. Jadi nikah itu gampang, yang susah mempertahankan. Iya. Gitu. Tapi Masya Allah ya, kita dengan ilmu, dengan keimanan dan ilmu, makanya saya selalu sarankan ke teman-teman supaya terus datengin majelis ilmu gitu, karena dengan berilmu itu tadi itu yang modal yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di rumah tangga, bahtera rumah tangga katanya gitu kan. Makanya dibilangin bahtera rumah tangga gitu kan. Jadi memang it's not easy job, mempertahankan rumah tangga itu, tapi ya itu dengan ilmu itu tadi ya, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan itu kita bisa praktekkan di rumah. Jadi kalau saya sih prinsipnya ketika menikah karena memang dengan orang yang memiliki background yang berbeda, ideologi terutama ya, masalah ideologi ini, jadi memang menguatkan akidah. Culture juga, it's lots of different things gitu kan ya, maksudnya ya sekarang laki-laki dan perempuan saja udah dua orang yang berbeda gitu kan. Ya, maksudnya walaupun dengan culture yang sama aja pasti adalah banyak perbedaan-perbedaan gitu. Jadi kalau saya itu tadi masalah akidah ya, jadi menguatkan akidah diri sendiri dulu gitu. Jadi itu challenge yang paling apa namanya, paling menjadi modal lah buat kita gitu ya, untuk karena kalau misalkan ibaratnya gimana kita sekarang ketika menikah udah ada anak gitu kan ya, kita pengen anak kita anak yang soleh-solehah gitu kan. Bagaimana kita mensolehkan atau mensolehkan anak kalau kita sendiri belum soleh gitu. Jadi bermulai dari kita sendiri lah gitu. Jadi penguatan akidah di dalam diri itu penting sekali, karena pasti akan banyak apa namanya,
perbedaan prinsip ya, perbedaan prinsip. Kemudian terus apa namanya, kalau mungkin kalau easy way-nya atau privilege kayak tadi Alia bilang tuh mungkin apa ya, ya karena culture mereka kadang-kadang juga ada sih, misalkan gini, kayak misalkan di sini kan kita sendiri gitu ya, nggak ada yang bantuin, jadi karena memang culture mereka grow up semua orang membantu di rumah gitu, jadi itulah kemudahan yang apa namanya yang saya rasakan gitu ya. Jadi bisa masalah gitu ya. Jadi cuci kadang-kadang kalau aku yang masak dia nyuci piring gitu kan. Nggak mungkin, atau kalau misalkan jadi catatan nih, jadi catatan. Iya, jadi kalau di sini tuh laki-laki nggak risih megang vakum cleaner atau sapu gitu kan ya, gitu kan. Anak, ya. Iya, jadi pasti kerjasama itu salah satu yang saya rasakan banget gitu ya, kerjasama, dan apa namanya, ya memang mereka lebih terbuka ya, tapi nggak tahu kalau orang Indonesia mungkin juga terbuka juga, tapi maksudnya biasa orang Western itu lebih open, lebih ekspresif gitu kan, gitu. Jadi shocking ya kalau culture betul. kita. Jadi kalau untuk anak tuh kadang-kadang, kalau untuk masalah kan anak udah ada anak gadis sekarang ya, udah umurnya udah hampir 17 tahun gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau mamanya nggak bisa ngomong, ini kayaknya susah nih, kasih aja bapaknya. Bapaknya lebih bisa komunikasi dengan caranya yang apa ya, mungkin kalau kita agak nge-push atau gimana ke bapaknya tuh bisa gitu loh, gitu. Jadi cuman memang penanaman akidah itu yang paling penting ya, karena dan prinsip di awal ketika baru menikah itu, sehingga dia tahu gitu loh bahwa gitu loh, bahwa hal-hal yang prinsip itu jangan sampai kita langgar. Ya, kalau kita melanggar sekali aja jadi akhirnya dia ngeliat, oh nggak apa-apa kok gitu kan, oh dia ternyata santai kok gitu. Atau nanti saya inget banget dulu waktu awal-awal menikah ya cukup struggle gitu ya, tapi saya tuh sempat ke salah satu ustadz gitu, tuh saya tanya gitu waktu itu masalah tentang alkohol gitu, cuman prinsip dia bilang gini, satu Rosa yang saya minta dan saya ingatkan kepada Rosa, jangan ikut, katanya gitu, jangan prinsip ini dilanggar, katanya gitu. Jadi dan itu alhamdulillah sih saya pegang selalu gitu ya, jadi memang alhamdulillah jadi karena memang orang barat kan biasa ya selalu minum, jadi itu budaya, part of culture, itu budaya. Jadi sampai akhirnya karena ya walaupun gradually nggak langsung berubah gitu ya, tapi alhamdulillah kesini-sini tuh ketika ada dinner di rumah gitu ya, kemudian keluarga suami yang datang gitu ya, jadi mereka sendiri akhirnya bisa menghargai bahwa saya tuh sebisa mungkin di rumah saya tuh nggak ada alkohol gitu. Jadi yang padahal dinner buat mereka tuh harus ada wine gitu kan, gitu. Tapi alhamdulillah mereka udah bisa menghargai bahwa ketika datang ke sini tuh mereka nggak bawa gitu. Ya, dan apa namanya? Tuh, alhamdulillah ya itu Alia. Ya mudah-mudahan lah bisa apa namanya bisa istiqomah karena memang itu sulit. Karena istiqomah itu susah, yang mudah tuh istirahat. Sama istri pejabat. Bagaimana sih muslimah yang jadi istri bule tuh di situ? Ada nggak apa komunitas atau perkumpulan jadi bisa saling menguatkan di Australia nih, khususnya di sana sih, di Perth ya. Di Perth ya. Ada komunitasnya nggak? Jadi bisa saling support gitu ya, mengingatkan. Lagi ada masalah juga bisa curhat atau gimana gitu. Iya, alhamdulillah karena saya berada di sebuah lingkungan komunitas pengajian halakoh kecil gitu ya. Waktu awal-awal pindah memang kami ada satu halakoh yang membernya itu istri mixed marriage gitu atau isbul. Mau ngomong juga nggak tega gitu kayak isbul. Anyway, ada. Jadi ada memang waktu itu saya member di situ gitu. Alhamdulillah selama berapa tahun itu memang kerasa kita digojlok di situ. Kita waktu itu kan awal-awal hijrah bareng, jadi kita saling menyemangati sama-sama gitu. Alhamdulillah. Tapi karena sekarang itu kalau
untuk komunitas Indonesia Muslim di Perth itu karena udah besar, jadi memang akhirnya kita udah blended gitu loh, jadi udah nggak khusus ini pengajian istri istri bule gitu, udah sekarang udah blended ya. Alhamdulillah, karena memang basically kita punya challenge yang sama ya, walaupun suami entah orang Arab, entah suami orang Australia atau suami orang Indonesia, sekarang kita punya challenge yang sama, bagaimana membangun kepribadian anak muslimah di sini yang tetap berpegang teguh pada agamanya gitu kan. Jadi itu kan challenge. Jadi memang seperti ada istilah it needs a whole village to raise children gitu kan. Jadi memang sekarang yang difokuskan itu kita membangun komunitas sehingga anak-anak kita itu bisa menjadi, walaupun menjadi minoritas di sini, tapi bisa menjadi muslimah yang tangguh gitu, yang bisa bermanfaat dan untuk orang banyak di sini, untuk dakwah, tapi juga mempunyai peran aktif di dalam masyarakat di Australia ini gitu. Betul, memberikan syiar juga ya bahwa Islam itu. Iya, betul. Senang tahu Li. Jadi ngelihat anak-anak yang udah growing di sini tuh seneng gitu, Masya Allah, alhamdulillah ya. Kemarin waktu saya sempat ada sakit lah gitu ya. Terus kemudian dokternya waktu itu bilang suruh MRI. Dikasih alamatnya bla bla bla. Terus waktu MRI itu kan saya sendiri karena suami kan begitu masuk ruang MRI-nya itu kan langsung sendiri ya. Jadi si dokternya ini masih muda sekali, terus tinggi besar, badan saya nggak tahu orang apa gitu ya. Terus karena waktu itu memang saya lagi, jadi waktu itu ada back pain, jadi waktu itu masalahnya jalan pakai tongkat kan. Nah ketika masuk ruangan itu kan tongkat harus ditinggal. Akhirnya dia bilang mau pegangan tangan saya, akhirnya saya pegangan tangan dia gitu karena waktu itu memang lagi susah banget jalan. Akhirnya pas udah lay down gitu, terus dia bilang this will take 15 minutes katanya gitu. Terus dia ngeliatin saya, Insya Allah katanya gitu. Itu kayaknya ada gitu, ada air gitu. Insya Allah ternyata anak Muslim gitu yang udah. Jadi gimana ya, kita sebagai orang yang udah ya ini ngelihat generasi di belakang kita ini mudah-mudahan menjadi generasi yang bisa mengambil andil dalam kehidupan di sini gitu ya. Masya Allah, gitu seneng gitu rasanya gitu. Alhamdulillah, Masya Allah ternyata dia Muslim gitu. Bagus banget juga dengarnya ya Allah, Cak. Iya. Jadi mungkin jadi new information juga ya untuk di sini ya. Tahu sendiri kan kita di sini arus globalisasi kan deras banget. Betul. Iya, sama di sini juga. Nah ini nih tantangan ke depan nih ya, kalau misalnya membesarkan anak-anak Muslim di tengah-tengah lingkungan yang bukan Muslim ya, itu gimana nih kan si Cantik juga udah mulai besar, udah dewasa juga gitu. Nah masalah pacaran nih Cak, gimana kalau Ocha sendiri pandangan orang Muslimah yang berada di negara yang bukan Muslim? Gimana? Ya, jadi yang paling utama itu penanaman akidah gitu ya. Jadi memang itu penting sekali. Jadi waktu kecil juga dari itu, dan penanaman akidah itu nggak bisa tiba-tiba ya, walaupun tidak ada kata terlambat. Tapi dan si Cantik juga memang berhijab ya, iya kan? Alhamdulillah ya. Jadi memang dari kecil itu dikenalkan siapa Allah gitu kan ya. Setelah mengenal siapa Allah, siapa Rasul gitu, terus dikenalkan juga gitu siapa musuh-musuh kita tuh siapa gitu kan, ada syaitan gitu. Kemudian mengenal diri sendiri, kenapa ada kita gitu, kenapa Allah menciptakan kita, itu dari penanaman akidah dari awal itu penting sekali. Sehingga saya selalu tekankan ke Sabrina gitu ya, bahwa mungkin saya agak berbeda dengan yang lain gitu kan, maksudnya dengan ibu. Jadi mungkin dia ngelihat orang lain kok gampang gitu kan, gitu. Enggak, karena mami itu sayangnya mami itu sampai ke jannah gitu. Jadi mungkin buat kamu sekarang berat gitu kan gitu. Jadi itu yang saya tekankan selalu ke dia, bahwa sayangnya saya ke jannah itu aja sudah sebuah penanaman, sebenarnya sebuah penanam akidah bahwa ada hal goib yang dia nggak tahu, tapi nanti ada gitu, ada yang namanya jannah, dan kita kampung kita tuh aslinya di situ. Gitu. Ini kita semua cuman perjalanan aja, dan kita tuh
nanti pulangnya tuh ke situ gitu, dan insya Allah mudah-mudahan Allah masukkan kita ke janahnya seperti Nabi Adam gitu kan ya. Jadi itu saya selalu tekankan ke dia. Kemudian kalau untuk masalah prinsip-prinsip hukum itu memang dikenalkan sebelumnya. Jadi ada wajib, ada halal, ada haram, itu dikenalkan gitu loh. Itu sebuah apa namanya, sebuah sesuatu yang mesti anak-anak pahami sebelum dia balik gitu ya. Jadi seperti masalah hijab itu saya dari umur dia sekitar 8 tahun itu saya udah mulai kenalkan gitu ya. Walaupun saya bilang sama dia bahwa ini belum sebuah kewajiban, tapi by the time kamu balik itu udah menjadi kewajiban. Hari H+1 that's it gitu. Kamu harus sudah berhijab gitu. Dan ini Mami sampaikan nanti kamu menjadi pilihan, karena aku juga nggak akan sama kamu selamanya gitu, tapi ada Allah yang akan terus mengawasi kamu gitu. Jadi itu kembali kepada kamu. Sudah disampaikan hukum-hukum itu lewat, entah itu lewat pelajaran formal gitu kan, ataupun lewat cerewetnya mulut mama ini gitu kan. Tapi kembali lagi ya itu nanti sudah disampaikan, itu nanti tinggal tanggung jawab kamu terhadap Allah, karena memang itu kan kalau udah balik kan udah tanggung jawab masing-masing gitu kan. Tapi ya itu tadi kayak kaset rusaknya itu terus gitu. Nanti kalau misalkan ya itu tadi jilbab juga kan mungkin ada saatnya dia pengen pakaian agak gimana gitu ya kita tarik ulur, iya bener, tarik ulur lah pokoknya gitu ya. Tapi ya itu tadi prinsip, bahwa prinsip itu sudah disampaikan, dijalankan, diharapkan dijalankan. Kalau misalkan memang maju mundur itu ya anak-anak lah gitu. Cuman saya sih selalu ketika dia mundur ya saya ingatkan gitu ya. Jadi penanam akidah, sehingga ketika akidah itu kuat, dia akan dimanapun dia berada dia akan ingat itu gitu ya. Gitu. Jadi sama itu tadi lingkungan, ya alhamdulillah sih dia di lingkungan yang baik gitu ya. Saya dari awal juga komitmen dengan suami untuk memasukkan anak itu ke Muslim school, karena memang saya rasa kayaknya saya nggak sanggup kalau ngedein anak nggak di lingkungan Muslim gitu. Karena kan temennya siapa, saya nanti gimana gitu kan gitu. Jadi ya alhamdulillah dengan dia berada di Muslim school, otomatis growing up-nya kan dari SD, SMP, SMA, sekarang udah SMA ya, temennya ya dari kecil itu gitu loh. Jadi saya tahu orang tuanya siapa gitu. Circle of friends-nya ya betul, itu penting banget, Saya selalu tekankan ke Sabrina, teman kamu itu penting banget, itu yang akan mempengaruhi kamu nanti. Betul, setuju. Ini gitu. Terus masalah dating nih, maksudnya ya remaja lah yang namanya, kita dulu kan juga remaja ya. Iya. So far gitu ya. Ini nih Mami Ocha nih gimana nih ke Sabrina? Iya. Mungkin nggak cuma saya aja ya, tapi mungkin dialami oleh semua mama-mama yang anaknya udah mulai beranjak dewasa gitu kan ya. Saya selalu tekankan bahwa ada laki-laki, ada perempuan. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, dan memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis itu sesuatu yang natural. Alhamdulillah normal gitu kan. Senang dengan lawan jenis ya, itu alhamdulillah, itu sebuah apa namanya, ya memang itu Allah kasih gitu. Jadi it's so natural, it's normal gitu kan. Itu fitrah ya. Balik lagi, betul, itu fitrah yang dimiliki setiap orang. Seperti saya selalu contohkan seperti Mami sama Dedi, ya kami saling sayang, saling suka gitu loh, gitu kan. Tapi ada hukum di sini, ada hukum yang memang ya itu tadi, balik lagi diajarkan sebelum anak-anak itu balik, sehingga mereka udah tahu gitu kan. Ketika kamu suka, itu saya pernah nanya sama dia, kamu kalau misalkan senang sama orang kayak gimana gitu kan ya. Dia bilang ya udah gitu, karena memang we not allowed to express gitu kan. Intinya itu tidak diperkenankan untuk mengekspresikan gitu ya. Jadi ya ditahan ya. Saya bilang, dan saya selalu bilang, jaga hatimu, nanti Allah yang akan menjaga gitu. Jadi nanti akan indah pada saatnya gitu. Iya. Betul. Aduh, jadi pada saatnya. Jadi jaga. Mica dengarnya gitu, karena kan ini banyak, di sini apa namanya, banyak
ya gitu deh, yang namanya pergaulan anak muda gitu ya. Betul, heeh heeh heeh. Kadang-kadang It's a challenge biasa, dimanapun iya, saya rasa. anggap biasa aja. Tapi ya Apalagi itu tadi, mhm, anak-anak umur segini nih nggak bisa, apa nggak bisa namanya, dikerasin. nggak bisa kan, jadi kita teman Oh, ya, kita teman betul gitu kan, betul, heeh. selama dia masih terbuka, jadi ngobrol gitu. Cuman, saya selalu ngorek-ngorek juga sih, kadang-kadang, "Bisa nggak?" Gitu kan. "Loh, aku kan masih bilang sama mama," gitu. Ya iya, cuman, Pinter-pinter ya. heeh, gitu kan, kalau di sekolah sini di tempatnya Sabrina sih alhamdulillah, mmm, mungkin banyak anak Arabnya juga ya, jadi mereka Mhm, kayaknya mereka memang juga kayak punya kepisah gitu. Jadi ini memang sampai by the time mereka year 10 itu masih terpisah kelasnya. oke Jadi laki-laki dan oke, perempuan dipisah that's gitu. good. Year Wow, 11 itu digabung, heeh, baru jadi Sabrina itu ngalamin, mix sekelas sama ya? cowok. Kalau SD gabung, SD sampai year 6 I think itu digabung. Oke. Tapi nanti year, 8, 9, 10 itu Oh, kalau nggak salah dipisah gitu ya. Jadi, mhm. mmm, Sabrina sendiri waktu year 11 itu, hari pertama itu kayak, "Wah, aku gabung sama cowok-cowok." Gitu. Jadi, apa, karena memang udah udah year 11 Udah udah puberti ya? penjurusan kan, udah subjek, jadi udah Iya. nggak bisa dipisah karena yang Oh, ambil I subjek see ini I mungkin cuma see. berapa orang gitu, jadi akhirnya mereka mau nggak mau harus gabung gitu. Tapi, ya itu tadi, saya sih setuju ya, pada saat umur-umur segitu dipisah tuh kayaknya emang Mereka mereka jadi bisa lebih lagi fokus ya gitu. mencari jati Heeh diri heeh. ya, betul juga sih, Iya, mencari walaupun pasti jati diri. ngelirik-ngelirik itu biasa lah, Ah, ngelirik-ngelirik itu biasa lah, heeh. Cuman, akhirnya kalau saya sih melihat dari pembiasaan yang seperti itu, sehingga ketika mereka wow, jalan, misalkan rame-rame jalan ke city nih, saya mhm, perhatiin tuh emang cewek-cewek aja gitu, nggak ada cowoknya gitu, nggak wow, biasa gabung. Saya nggak tahu kalau yang di ini lain aku nggak tahu, cuman itu kalau Sabrina tuh seperti itu gitu. Jadi kalaupun kayak kemarin ada teman yang cerita kalau misalkan kalaupun, eee mau pergi rame-rame terus misalkan ada cowoknya tuh biasanya bilang sama ibunya gitu. Jadi, apa ya, kalau alhamdulillah sih anak-anak sini karena yang di Muslim school itu memang bukan sesuatu yang biasa untuk mix blended itu ya betul. mungkin heeh, Ya gitu. Jadi mendukung karena lingkungan ya, karena lingkungan mendukung gitu betul istilahnya. Masya betul, Allah. heeh heeh, mendukung karena lingkungan, heeh. Ya, Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tetap jaga mereka ya. amin amin ya Allah. Amin Nih, amin. apa, kembali ke ini nih hubungan antara Pak Su dengan, Mami nih, Mami Ocha. Eee, Heeh. itu kan kayaknya hubungannya tambah harmonis, tambah aduh Waduh, kayaknya gimana udah gitu. tua kali. Cara 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 apa nih kuncinya nih? Maksudnya ya kan tidak 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 sama, culture-nya nggak sama, terus, Betul. kebiasaan juga nggak sama dan, nationality apalagi nggak sama. Itu gimana nih, Ca, ininya, Ca? Iya iya. Tipsnya, Mmm, tips and trick ya? ya mungkin juga karena udah umur ya, jadi kita sendiri juga udah, saling udah lebih kayak partner ya, partner, bukan partner in crime gitu kan. Iya, betul. Mudah-mudahan jadi Partner partner in love ya? kebaikan, Oke, amin amin, insyaallah. good good. Jadi, kalau saya tuh prinsipnya gini, saya ingat banget Allah itu selalu bilang, "Aku akan menambah nikmat kalau hambaku itu bersyukur." Gitu. Jadi, mensyukuri apa yang ada di pasangan kita dengan segala kelebihan dan segala Masya kekurangannya, Allah. gitu. Jadi, apa dia, ya terima dia gitu loh, ya memang seperti ini suami saya gitu Ya, kan. Jadi, akhirnya dengan menerima itu kita bisa memaklumi, gitu kan. Memaklumi akhirnya ya udah, ya menerima gitu. Jadi, akhirnya nggak ada tuntutan-tuntutan yang sifatnya nggak logis lah gitu loh, iya, atau mungkin buat dia too much gitu kan. Jadi kita ya udah gitu, alhamdulillah saling menerima apa adanya. betul betul. Eee heeh, jadi itu ya, terus kemudian kalau saya itu, ya dengan alhamdulillah dengan berhijrah itu tadi, makanya teman-teman yang berhijrah itu juga, mengenal dulu siapa Allah gitu kan, mengenal siapa Rasul, Iya, kemudian kita ada bab di mana kita mengenal diri kita sendiri gitu kan. Saya ini adalah hamba Allah yang memang saya diciptakan itu hanya untuk beribadah kepada Allah, tidak betul ada yang betul lain gitu betul ya. betul. Jadi, dan ketika saya berperan sebagai istri, akhirnya sebagai hamba Allah yang peran saya sebagai istri, saya memposisikan diri saya sebagai istri. Iya,
Karena memang pada prinsipnya naturali atau fitrahnya suami itu adalah orang yang gagah kan gitu ya. Memang Allah sudah ciptakan seperti itu. Mereka adalah pemimpin gitu ya. Jadi nggak mungkin juga kita gagahi gitu kan. Dan Jadi sekian banyak lelaki dia yang dipilihkan Allah untuk kita. Exactly. Iya, ya, betul. Subhanallah loh, waktu Lebaran bukan Lebaran tahun ini nih, Lebaran kemarin Tuli. Jadi di dekat rumah ini ada masjid ya, sekitar 5 menit dari rumah aku itu ada masjid baru namanya Masjid Ar-Rahman. Waktu khutbah sholat idnya itu saya sama Sabrina berdua dengerin ini, masya Allah luar biasa, namanya Brother Jihad kalau nggak salah. Itu guru di sekolah Sabrina juga masih muda. Jadi beliau itu memaparkan tentang hadis ketika kita itu masuk ke dalam jannah gitu ya. Jadi mulai dari ketika Rasulullah SAW itu membukakan pertama kali dibukakan pintunya gitu ya. Itu sampai aku berdua Sabrina tuh sampai nangis dengernya, ya Allah. Jadi every step dia bilangin, every step itu kamu selalu terkaget-kaget gitu karena saking nggak nyangka gitu apa yang kamu dapatkan di dalam ketika masuk, dan ada satu step itu jadi nanti dia bilang dia ada satu step itu dia nyebutnya brother ya, itu ngelihat ada perempuan-perempuan yang cantik banget itu nggak pernah kamu lihat sebelumnya gitu ya. Tapi terus tiba-tiba ada satu orang yang cantiknya itu beyond everything. Jadi kamu sampai tersyok-syok gitu, terkaget-kaget dengan kecantikan. Ternyata siapa? It's your wife gitu. Ya Allah, kita tuh sampai ya Allah, akhirnya ketemu di jannah kayak gitu ya. Dan setiap itu saya tuh sampai ya Allah subhanallah, pengorbanan kita itu nggak sia-sia gitu. Maksudnya ya mungkin buat nggak mungkin lah kita dalam pernikahan itu nggak struggle ya, pasti ada struggle. Tapi terus kemudian dia bilang setiap satu langkah maju itu tuh saling lihat-lihatan. Terus saya kok kamu tambah cantik lagi gitu. Jadi ya Allah gitu. Jadi maksudnya apa ya, kayaknya beauty itu udah nggak penting banget. Iya. Kalau ngelihat itu ya Allah, ya Allah. Jadi memposisikan, berusaha terus ya memantaskan diri untuk menjadi istri yang solehah gitu ya, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi ya Allah, ternyata apa yang ada di dunia ini kan ya kita kan nggak mungkin kerut-kerut itu kan. Iya, apalagi udah 20, saya udah hampir 21 tahun menikah gitu kan. Jadi udah ibaratnya udah apanya juga udah ketahuan gitu kan ya gitu. Jadi mau jaim gitu ya, tetaplah kita berusaha menjadi perhiasan di rumah buat dia gitu ya. Ketika dia masuk itu dia dalam keadaan dia seneng gitu loh ngelihat, jangan sampai ketika masuk nyebelin banget sih gitu. 50% masalahnya terobati gitu ya. Exactly. Jadi dia merasa tenang seperti Rasulullah SAW ketika lagi dalam keadaan galau, kemudian ada Bunda Khadijah gitu kan ya. Gitu. Jadi itu menjadi sebuah prinsip, dan apa yang kita harapkan dengan seperti itu yaitu tadi saya ngelihat hadis yang mengatakan setiap selangkah itu ternyata kamu tambah cantik, masya Allah gitu loh, luar biasa. Jadi ya tujuan kita semua kan bisa sampai ke sana, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Iya, dunia ini nih emang tempatnya untuk berjuang, dan kalau mau santai mau seneng sih ya nanti insya Allah ya. Insya Allah. Amin, insya Allah, mudah-mudahan. Tips untuk ukti muslimah yang ingin berjodoh dengan orang non-Indonesia nih, kira-kira tipsnya apa nih kalau mereka nanti ternyata memiliki jodoh yang bukan senationalit, yang bukan sebangsa dengan mereka nih, apa nih untuk anak-anak remaja sekarang ya? Oke. Jadi mungkin kalau misalkan mungkin lebih spesifik pertanyaannya, kalau misalkan emang dengan orang yang background-nya non-muslim kemudian menjadi muslim gitu ya, mu'alaf ya. Jadi kalau itu sih lebih ke penguatan diri gitu. Jadi dulu waktu saya baru awal menikah, kitanya dulu yang harus kuat gitu. Dulu saya waktu baru awal menikah, orang tua itu sempat khawatir juga kalau saya tuh kebawa dengan gaya hidup mereka gitu kan ya. Adalah kekhawatiran itu amat sangat kuat, tapi ya itu tadi
alhamdulillah Allah kasih anugerah terbesar saya untuk berhijrah gitu ya. Ketika justru hijrah itu ya mungkin dulu ya ama practicing Muslim gitu, tapi nggak deep gitu kan. Maksudnya ya udah gitu kan. Tapi sejak menikah itu dengan perbedaan yang luar biasa yang buat saya juga terkaget-kaget gitu, akhirnya saya mencari akhirnya sampai di titik yang emang oke, saya harus hijrah gitu ya. Hijrah itu memperbaiki diri gitu kan, bertobat kepada Allah, menjauhkan semua apa yang Allah larang gitu, yang jadi setiap langkah itu selalu berpikir Allah ridho nggak, suka nggak Allah dengan ini Iya, gitu kan ya. betul. Jadi penguatan diri dulu gitu, karena memang it's a big challenge, it's not easy job gitu kan. Mulai dari mertua, perbedaan gitu kan ya, tapi ya itu tadi kita kuatin diri kita, dan di awal itu penting sekali untuk apa namanya, berkomitmen gitu ya. Jadi memang kalau misalkan emang ada calon-calon yang memang udah mulai berpikir ke arah situ, komitmen di awal. Jadi komitmen di awal, this is me and my religion gitu ya. This is the way I live gitu kan. This is the reason I'm in this world gitu. Itu dijelaskan sehingga ketika perjalanan waktu ya entah belok sana, belok sini, tapi kembali lagi kepada komitmen awal. Makanya komitmen awal itu penting. Saya dulu waktu awal juga belum punya anak juga udah komitmen dengan suami bahwa ketika punya anak masuk Muslim school misalkan gitu, itu udah di awal dibicarakan di awal gitu. Terus ketika dulu apa namanya kan sempat bongkar pasang juga nih masalah hijab kan, jadi waktu menikah tuh juga memang nggak berhijab dulu kan gitu. Jadi saya inget banget waktu acara sungkeman itu, mamah itu yang dibisikin ke dia itu, dia cerita tuh. Jadi mamah tuh yang dibisikin ke Grand itu waktu itu setelah nikah Rosa berhijab ya gitu. Masya Allah. Jadi Masya Allah gitu ya. Jadi ketika saya mulai berhijab itu ya bukan, it's not easy, bukan proses yang mudah gitu. Adalah kendala-kendala itu banyak sekali gitu. Tapi ya itu tadi komitmen di awal gitu, bahwa dia tuh selalu berpikir suatu hari this is gonna be happen gitu loh. Karena di komitmen awal, makanya saya bilang, saya tekankan sini komitmen awal, kitanya dulu kuat, kitanya kuat. Kalau kitanya lemah nanti susah nih. Iya, gitu. Iya, Dia juga udah ngeliat gampang nih kayaknya gini-gini gitu kan. Gitu. Karena banyak ya, bukannya gitu, jadi kita asal ngomong, memang banyak sih kejadian yang akhirnya ya tidak mencerminkan seorang muslimah ya, dia ngakunya Islam tapi ya lebih ke arah suaminya gitu ya, tidak punya diri gitu loh. Itu memang kejadian sih, Ca. Jadi memang iya. Yang paling penting itu kita sendiri dulu untuk dikuatkan. Betul. Kita yang menguatkan juga diri. Iya. Dan kita misalkan kita udah bisa merasakan kenikmatan berhijrah, merasakan kenikmatan keimanan itu tadi, pasti orang-orang sekitar kita juga akan melihat, misalkan kita udah mulai berubah gitu ya. Mungkin dulu gitu kan. Sekarang ternyata sekarang ada perubahan-perubahan. Pastilah orang kalau udah beriman, berilmu itu pasti otomatis diikuti dengan akhlak-akhlak ya. Makanya pentingnya akhlak itu. Saya tuh selalu tekanan ke teman-teman yang mungkin baru-baru nikah gitu ya. Suami itu kayak ngintip, tau nggak? Kayak jadi ada korden terus dia ngintip. Pada saat dia ngintip itu jangan sampai kita dalam keadaan lagi jelek gitu. Jadi dan ngintipnya dia itu bisa sewaktu-waktu gitu. Jadi terus dalam keadaan nanti akhirnya dia bisa merasakan kenikmatan, ternyata punya istri yang seorang muslimah itu nikmat ya gitu. Jadi dia akan bisa merasakan ketenangan. Betul banget. Itu nggak mudah ya, nggak mudah pastinya, Ica. Iya, nggak mudah. Dan niat yang kuat ya pastinya ya. Betul. Ya Allah. Iya. Jadi inspirasi juga nih untuk aku juga sih sebenarnya gitu. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Walaupun saya sendiri masih banyak jauh dari ini, masih banyak yang harus diperbaiki di dalam keluarga juga gitu ya. Jadi mohon doanya teman-teman semua, mudah-mudahan keluarga saya ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, bisa masuk surga sama-sama gitu ya, karena memang kita nggak tahu akhir hidup kita.
betul. Kan hanya Allah yang tahu. Ya, kalau kata guru ngaji aku sih, nanti kita saling memanggil pada saat nanti sudah tidak di dunia ini lagi, mudah-mudahan saling memanggil untuk kebaikan. Amin. Ya. Mudah-mudahan bisa dipanggil ya. Alia panggil aku ya. Amin ya Allah ya Rabbi. Nanti kalau nggak ketemu aku panggil aku. Bawa dulu pernah duduk sama-sama taklim bareng. Amin, mudah-mudahan kita selalu istiqomah ya, Ocha. Amin. Tidak hijrah itu berat tapi nikmat, memang benar gitu. Betul. Bukan cuma ucapan tapi memang itu yang kita rasakan dan dan kita sebagai orang-orang yang hijrah juga akhirnya kepengen orang lain merasakan gitu ya. Yang merasakan kenikmatan yang kita alhamdulillah udah rasakan sekarang gitu. Memang berproses, tidak bisa langsung, tapi memang ya itu kita harus berjuang untuk mendapatkan kenikmatan. Betul. Oke, Ocha, makasih banyak nih, jazakillah. Sama-sama Alia. Ya, cantik. Jazakillah khair. Untuk Pak Su yang semakin romantis dengan dirimu. Amin, mudah-mudahan. Mohon doanya. Ya, kita doakan, kita sama-sama doa ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, diberikan keluarga yang sakinah dan rahmah ya. Itu aja Ocha untuk bincang kali ini. Mudah-mudahan kita bisa sedikit memberikan pencerahan bagi siapa saja yang menonton video ini untuk jangan ragu untuk berhijrah, jangan ragu untuk melakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita ya. Insya Allah untuk dunia dan akhirat juga gitu. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih banyak Ocha. Sama-sama Alia. Sampai ketemu lagi. Yes, correct. Have a very nice weekend. You too. Bye-bye. Assalamualaikum. Take care. Waalaikumsalam.